Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan gereja rumah yang Bapak Ibu laksanakan dalam 3 minggu ini berturut-turut? Bagaimana perasaan Bapak Ibu di dalam ibadah, penyembahan, doa, dan juga firman Tuhan yang Bapak Ibu dapati lewat khotbah? Beberapa orang meresponi fenomena tersebut dengan tidak merespon secara positif, dan mereka berkata bahwa itu bukan ibadah yang sebenarnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, oleh karena situasi dan kondisi, maka pemerintah menghimbau, bahkan lembaga-lembaga Kristen menghimbau kepada kita umat Kristiani di Indonesia untuk mendukung pemerintah di dalam antisipasi penyebaran virus corona. Karena itu, untuk sementara gereja-gereja mentaati akan himbauan-himbauan ini dan mengadakan gereja secara online dan juga gereja di rumah-rumah jemaat sekalian. Dan pendeta akan menyampaikan khotbah-khotbah lewat video-video, dan Bapak Ibu bisa men-sharingkan itu bersama-sama, di mana Bapak Kepala Keluarga dipercayakan untuk menjadi imam, untuk memimpin ibadah sesuai dengan kondisi dan situasi, dan format ibadah di gereja bisa dibuat secara fleksibel mungkin. Karena itu saudara-saudara, gereja di rumah masing-masing itu adalah pengganti daripada ibadah formal di gereja. Dan saya pikir Tuhan berkehendak untuk di dalam menjelang akhir zaman ini, gereja-gereja menjadi kuat, baik secara pribadi maupun juga secara keluarga. Kalau pribadi kuat dalam Tuhan, keluarga juga pasti kuat dalam Tuhan. Itu akan memberikan pengaruh kepada gereja itu sendiri. Dan kalau gereja itu kuat, maka bangsa itu menjadi kuat juga. Karena itu saudara-saudara, gereja online atau gereja di rumah masing-masing itu juga kehendak daripada Tuhan untuk kita sekalian, di mana anak-anak kita atau keluarga kita yang tidak bisa berdoa, tidak bisa merenungkan firman Tuhan, ini waktunya untuk mereka bisa merenungkan firman Tuhan, mereka bisa berdoa, dan mereka bisa saling sharing firman Tuhan tentang pengalaman-pengalaman iman mereka, dan pasti akan memberkati di dalam gereja rumah yang Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja rumah ini merupakan pola yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dan murid-murid menyampaikan Injil, dan mereka berkembang lewat rumah-rumah, di mana seperti Priscilla dan Aquila, mereka membantu Paulus untuk memberitakan Injil. Mereka memberikan rumah mereka untuk dipakai sebagai tempat ibadah, dan kemudian mereka juga pindah ke beberapa kota baik di Efesus maupun juga di Korintus, dan mereka membuka gereja-gereja rumah di Efesus dan di Korintus bersama-sama dengan Paulus. Bahkan mereka mendukung, seperti Priscilla dan Aquila, mereka mendukung dengan dana mereka, mereka menjual rumah mereka, dan mereka persembahkan itu untuk pekerjaan Tuhan melalui Rasul Paulus. Dengan demikian, pelayanan pemberitaan Injil pada abad pertama berkembang sangat pesat sekali. Seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dikatakan bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kebiasaan dilakukan oleh jemaat mula-mula, dan ini juga bisa menginspirasi Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kita pun juga harus bertekun di dalam pengajaran-pengajaran. Kami menyampaikan lewat video, lewat
garis besar khotbah kepada saudara-saudara, marilah saudara, kesempatan inilah saudara bertekun bersama gembala saudara dengan rasul-rasul di dalam persekutuan, membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengar khotbah dengan baik, dan juga selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berkumpul, berbagi kasih, dan juga saling berdoa. Mereka bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini luar biasa saudara, cara hidup daripada jemaat mula-mula, di mana mereka merasa ada satu kesatuan, satu saudara di dalam Tuhan, tidak memandang yang satu beda dengan yang lain. Sehingga itu pun termasuk juga dengan kekayaan yang mereka miliki. Mereka dikatakan dalam firman Tuhan ini, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hal yang indah bisa kita pelajari dari sini saudara. Dan inilah kasih yang mula-mula. Mungkinkah Tuhan sedang mengajar kita untuk saling memberi, walaupun kita saling kekurangan? Mungkin uang kita juga terbatas, tapi bisakah kita pikir bahwa ada orang lain di sekitar kita yang lebih menderita, lebih susah daripada kita, sehingga kita bisa menopang teman-teman kita yang masih berkekurangan? Ini waktunya saudara-saudara, kita membagi kasih Kristus kepada teman-teman seiman. Kita tidak lagi pikirkan tentang diri kita sendiri dalam situasi yang sulit ini, tapi biarlah kita memikirkan teman-teman kita yang mungkin masih berkekurangan, hidupnya masih membutuhkan makan yang layak, minum yang layak. Kalau Bapak Ibu memiliki lebih berkat, marilah kita membagi secara bersama-sama di dalam gereja kita, membagi kepada teman-teman di gereja kita yang saling membutuhkan. Minimal kita saling mendoakan, menguatkan iman, supaya teman-teman juga boleh kuat di dalam Tuhan. Ayat 45 berkata, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sangat terharu saya membaca firman Tuhan ini. Inilah sikap anak-anak Tuhan. Mereka bahkan sampai pada menjual miliknya, harta miliknya. Dan mereka membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan daripada orang-orang tersebut. Oh saudara-saudara, saya berdoa, kita berharap kiranya kita yang berkelebihan, marilah kita peduli, kita membagi kepada teman-teman kita sesuai dengan kebutuhan dan kesulitan yang mereka alami. Kita keluarga besar diaspora, kita keluarga Allah, marilah kita meningkatkan kepedulian kita untuk saling membagi satu sama yang lain. Gereja Tuhan pun saudara-saudara bisa hidup kalau ada saudara. Gereja membutuhkan dukungan saudara. Gereja membutuhkan operasional. Gereja membutuhkan pekerjaan misi yang lebih luas. Ini waktunya kita menerapkan pola hidup jemaat mula-mula. Kita mendonasi kelebihan kita, kekurangan kita pun untuk mendukung perluasan pekerjaan Tuhan melalui gereja saudara. Berapapun yang saudara miliki, saudara bisa memberi dengan sukarela, dengan doa yang sungguh-sungguh. Minimal saudara memiliki waktu untuk mendoakan gereja saudara, mendoakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh gereja saudara. Dan kalau saudara beruntung, saudara bisa membagi-bagikan kelebihan saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja saudara. Ayat 46 di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini pun biarlah menginspirasi Bapak Ibu dan saya. Kita satu hati, kita bertekun selain dalam doa, dan kita sehati. Mari kita meningkatkan kepedulian kita, kesehatian kita di dalam memikul beban bersama-sama di dalam situasi yang sulit. Saya tahu kita juga mengalami krisis ekonomi, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita juga tahu bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan tahu persoalan yang kita hadapi, dan persoalan yang kita hadapi dalam krisis ekonomi ini mungkin hanya sebentar saja. Tapi kiranya jangan merontokkan akan iman kita
Kita harus memiliki iman. Kalau kita tetap belajar untuk mencintai Tuhan, Tuhan mencintai kita lebih daripada kita mencintai Dia. Dia telah memberikan darah tercurah di kayu salib. Dia mati untuk saudara. Dia mati untuk saudara. Dan saudara juga, marilah memberi dukungan kepada teman-teman seiman, memberi dukungan kepada gereja saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, gereja Tuhan itu ada di mata kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi gereja kita. Mari kita mendukung gereja kita. Mari kita mendukung program-program gereja kita. Mari kita bersama-sama untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi gereja Tuhan yang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Gereja Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Allah ke seluruh dunia. Mari kita bergandeng tangan sama-sama untuk bisa memikul beban bersama-sama. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan juga tentang cara hidup jemaat mula-mula pada pasal keempat ayat 32 berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil kepunyaannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara, inilah langkah iman. Saya mengetuk hati kepedulian saudara-saudara kekasih Tuhan. Marilah kita menjalin hubungan keluarga kita dalam keluarga besar diaspora. Kita adalah keluarga Allah. Mari kita memperhatikan satu sama yang lain. Mari kita mensupport satu sama yang lain. Mendoakan, membagi kelebihan dan kekurangan kita untuk menolong orang lain. Yang kuat menopang yang lemah. Yang lemah ditopang oleh yang kuat. Mari kita menjadikan sebagai satu keluarga Allah yang sungguh-sungguh mencerminkan Allah hidup di tengah hidup kita. Allah hidup di tengah keluarga kita dan juga Allah hidup di gereja kita. Walaupun saudara-saudara dalam situasi ini kita tidak bersekutu dalam gereja Tuhan, jangan kecewa saudara, karena gereja itu adalah eklesia. Gereja itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang telah hidup di dalam terang, di mana kita menemukan terang dari Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan dan diberikan terang oleh Tuhan, dan kita telah menjauhkan hidup dari kegelapan. Kita adalah kumpulan orang-orang secara rohani yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan gereja itu adalah saudara. Gereja itu adalah di mana Allah hadir bersama-sama dengan saudara. 2 atau 3 orang berkumpul dan menyebut nama Allah, Dia ada di sana. Jadi gereja bukan gedung, tapi gereja adalah kehadiran Allah. Gereja adalah saudara. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja adalah orang-orang yang telah terpanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan itulah gereja. Karena itu gereja di rumah, itu Alkitabiah, di mana Tuhan memakai bapak-bapak menjadi imam-imam di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Inilah waktunya anak-anak bisa belajar berdoa, membaca firman Tuhan, dan membagi pengalaman-pengalaman. Pakailah kesempatan ini Bapak Ibu dan dikasih Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang indah daripada Tuhan. Inilah kehendak Tuhan bagi kita saudara-saudara, supaya kita saling melayani, saling menguatkan di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, saya memberi dorongan kepada Bapak Ibu melalui video ini. Saya mengetuk hati Bapak Ibu melalui video ini. Dalam situasi apapun yang kita alami sekarang ini, mendekatkan diri dengan Tuhan lewat altar keluarga, lewat persekutuan-persekutuan di rumah tangga Bapak Ibu. Bagi suami, jadilah kepala keluarga yang baik, dan bapa yang baik, menjadi imam secara rohani di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Saya minta kepada Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, untuk berdiri sebagai imam, untuk memimpin keluarga, dan jadikan gereja di rumah Bapak Ibu, di mana Allah hadir di tengah-tengah persekutuan Bapak Ibu.
Saya berdoa untuk ibu-ibu, suami, istri-istri, supaya mendukung program ini, mendukung suami menjadi imam, supaya imam di dalam rumah tangga didukung oleh ibu-ibu, dan kegiatan sebagai seorang imam bagi seorang suami dapat berjalan dengan baik. Saya berdoa dan mengharapkan mendukung anak-anak, kiranya anak-anak mendukung program Bapak sebagai imam, supaya imam dapat berjalan dengan baik lewat dukungan anak-anak, sehingga gereja di rumah semakin lebih kuat, semakin harmonis, dan semakin bersatu. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengakhiri himbauan ini dan firman Tuhan ini di dalam doa. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak dan Ibu. Hamba berdoa, biarlah kuat kuasa Allah menjamah setiap pribadi yang mendengarkan video ini, dan keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan, keluarga-keluarga dipulihkan secara ekonomi, keluarga-keluarga dipulihkan dan menjadi takut akan Tuhan. Karena kami melihat banyak orang di seluruh dunia ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, di lapangan-lapangan parkir di Spanyol, di ruangan-ruangan tingkat di Italia. Orang-orang berdiri di depan rumah mereka dan mereka berseru memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Allah bekerja di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Orang-orang meratap di hadapan hadirat Tuhan, menangisi tentang situasi ini. Dan mereka mencari Tuhan. Bahkan di Amerika pun, presiden, para pejabat merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Karena itu kami juga mau berseru kepada Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan kuduskanlah jemaat kami, diaspora. Kuduskanlah kami semua Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Jangan biarlah kami dipakai oleh iblis untuk tidak berjalan di dalam kegerakan Tuhan pada zaman akhir ini. Bila kami semua dipulihkan oleh Tuhan, dan kami termasuk dalam rencana desain Tuhan yang sangat indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap semangat Bapak Ibu, dan percayalah Tuhan bersama-sama yang Bapak Ibu. Shalom.